Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Apa masuk akal manusia hanya diuji sekali, lalu dihukum selamanya di neraka? Konsep neraka dalam agama-agama monoteistik sering digambarkan begitu sadis dan abadi. Tapi mari kita renungkan, bagaimana dengan bayi yang baru lahir lalu meninggal sehari setelahnya? Atau seorang balita yang belum sempat melihat indahnya dunia, meninggal karena kelainan ginjal? Di mana keadilan Tuhan? Jika nasib kekalnya ditentukan dari hidup yang bahkan belum dimulai. Apalagi jika anak bayi-bayi tersebut dianggap mewarisi dosa Adam dan Hawa. Belum mengenal agama dan melakukan ritual agama apapun, apakah mereka semua masuk neraka? Pernahkah kita bertanya, kemana kita pergi setelah mati? Apakah kita diadili, lalu dijatuhi hukuman kekal di neraka? Atau dihadiahi surga penuh bidadari? Ataukah ada kemungkinan lain bahwa hidup ini hanyalah satu bab dari sebuah kisah panjang yang belum selesai? Hari ini, mari kita renungkan bersama. Surga dan neraka, ataukah reinkarnasi? Mana yang sebenarnya lebih masuk akal dan bahkan lebih ilmiah? Konsep surga dan neraka seringkali terdengar seperti sistem hadiah dan hukuman bagi umat yang patuh atau durhaka. Tapi, jika kita jujur melihat kenyataan, apakah hidup benar-benar sehitam putih itu? Mengapa ada bayi yang lahir dengan cacat parah, sementara yang lain dilahirkan sebagai pangeran? Jika Tuhan Maha Adil, mengapa kehidupan tampak seperti lotre nasib? Inilah yang membuat banyak pemikir dan peneliti mulai mempertimbangkan kemungkinan lain, bahwa mungkin jiwa kita tidak mati. Tapi bagaimana jika semua itu bukan kebetulan? Bagaimana jika jiwa kita kembali untuk belajar, menebus, dan menyempurnakan dirinya? Di Universitas Virginia, seorang psikiater bernama Dr. Jim Tucker meneliti ribuan anak yang mengaku memiliki ingatan kehidupan sebelumnya. Ini bukan kepercayaan mistis, ini adalah data yang diteliti dengan metode ilmiah. Salah satu kasus paling terkenal adalah kisah James Leininger, seorang anak Amerika yang sejak kecil mengalami mimpi buruk tentang pesawat tempur yang meledak. Ia sering berkata ke ibunya sejak mulai bisa bicara, "Namaku James juga. Aku pilot perang dunia. Pesawatku ditembak Jepang. Kapal indukku Natoma." Setelah berbulan-bulan bicara seperti itu, akhirnya kedua orang tuanya penasaran dan menyelidiki dan mengejutkan semua detail yang dia sampaikan itu nyata dan fakta sejarah. Kapal induk Natoma Bay benar-benar ada, dan memang ada seorang pilot bernama James Houston Jr. yang gugur dalam perang dengan cara yang sama seperti yang diingat si anak, ditembak oleh pesawat Jepang. Bahkan James kecil bisa mengenali rekan-rekan awak kapal yang telah meninggal puluhan tahun sebelum ia lahir. Bruce said, "What happened to your plane?" And he said, "It crashed on fire." And he said, "Why did your airplane crash?" And he said, "It got shot." Bruce said, "Who shot your plane?" And he went, "The Japanese!" James then gave his parents the next uncanny clue, one that was very specific, the name of a ship from which he says his aircraft took off. So I said, "Well, did your boat have a name?" And he said, Natoma. And I'd never heard the word before. And I went down the hall and got onto the computer and Googled it, and down around hit 300, all there was this thing,
Natoma Bay CVE 62. Clicked on it, and up comes this history of a World War II aircraft carrier. And so that was the beginning of what the heck is going on here. Standing there staring at this picture of this little, it was like an aerial photo of this little aircraft carrier in the water, and we just stood there staring at it for a long time. I had no answers. How could he know this? How could he know a person? How could he know a ship? And what did all this mean? So that was where I really just said, I'm going to get to the bottom of this. I don't know how I'm going to do it. I don't know what I'm going to find, but I'm not going to stop looking until I get as many answers as I can get. This was enough to send Bruce on an investigation, doing his own research. Over the next 2 years, he learned about the men from the Natoma Bay, both living and dead. And James kept giving his parents additional, tantalizing, eerie clues. Well, I kept asking him, do you remember what your name was? Do you remember what your name was? And he always said James. And I thought, well, he's 2, he's confused. He thinks I'm asking him what his name is. Then, James started drawing. That was one of my mission things. The mission thing, you remember that? Yeah. That's one of my favorite ones. The same thing, over and over. Like a movie, compressed all into one frame. An air battle. Flak. A plane on fire. And his signature, James 3. So one day I was in the kitchen, I was washing dishes, James had breakfast, and he had an airplane, he was just flying around like this, and he goes, Mama, before I was born, I was a pilot, and my airplane got shot in the engine and crashed in the water, and that's how I died. And I was just froze. It was such a bizarre thing to say. Bagaimana mungkin anak berusia 3 tahun bisa tahu secara detail tentang peristiwa itu, bahkan detail nama pesawat dan kapal induk, juga rekan-rekan sesama pilot di kehidupan sebelumnya, jika dia tidak mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dr. Jim Tucker bukan meneliti satu kasus ini saja. Ada ribuan kasus lainnya yang diselidiki, kemudian ditelusuri. Ternyata fakta sejarah dan benar adanya. Mereka semua pernah hidup di masa lampau dengan ingatan dan memori yang masih terbawa di kehidupan sekarang. Di berbagai belahan dunia, ada anak-anak umumnya di rentang usia 3, 4, 5 tahun yang bicara tentang kehidupan sebelumnya. Mereka menyebutkan nama-nama yang orang tua mereka tak pernah dengar. Menjelaskan tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Bahkan menjelaskan bagaimana mereka mati dengan jelas dan detail. Penelitian ini bukan sekadar cerita rakyat. Sebelum doktor, Jim Tucker mulai meneliti. Pada awalnya Dr. Ian Stevenson, profesor psikiatri dari University of Virginia, lebih dulu mendedikasikan hidupnya untuk menyelidiki hal ini. Ia meneliti lebih dari 3.000 kasus anak-anak dari berbagai negara, Sri Lanka, India, Lebanon, bahkan Amerika. Kasus-kasus ini bukan hanya ngarang-ngarang anak kecil. Banyak yang diverifikasi. Nama orang yang disebut benar-benar ada. Tempat tinggal cocok. Penyebab kematian identik dengan luka lahir si anak sekarang. Luka lahir? Ya, tanda fisik yang tak bisa dijelaskan medis, tapi sesuai dengan cara kematian mereka sebelumnya. Seperti tanda lahir berbentuk luka tembak, luka tusuk, atau luka bakar yang muncul pada lokasi yang sama dengan luka yang dialami dalam kehidupan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah seorang gadis Burma yang lahir tanpa kaki kanan. Gadis ini menceritakan kisah kehidupan sebelumnya di mana ia tertabrak kereta api. Dr. Stevenson mencatat, dalam banyak kasus, anak-anak mulai lupa ingatan kehidupan sebelumnya saat mereka mulai sekolah. Seakan dunia ini mulai menghapus memori jiwa lama mereka. Setelah Stevenson wafat, pekerjaannya diteruskan oleh Dr. Jim Tucker. Ia fokus pada kasus di negara-negara barat, tempat di mana ide reinkarnasi bukanlah sesuatu yang populer. Dan hasilnya tetap sama. Kasus demi kasus,
akurat, dan mengganggu nalar kita. Dan mulai bertanya serta merenung, apa artinya semua ini? Kalau jiwa bisa kembali, apakah hidup kita sekarang juga adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya? Dan apa tujuan semua ini? Apakah jiwa kita belajar dari kehidupan ke kehidupan? Apa artinya semua ini bagi kita? Mungkinkah kematian bukan akhir, melainkan pintu? Dan kehidupan yang kita jalani sekarang hanya satu dari sekian banyak lembar perjalanan jiwa? Jika benar, maka kita tidak sedang mengejar tiket surga, tapi sedang belajar memahami dan menyembuhkan. Jika benar, jiwa bisa kembali, maka setiap kehidupan adalah peluang dan kesempatan memperbaiki diri. Kita tidak sedang dihukum atau dihadiahi, kita sedang belajar dan bertumbuh. Mungkin surga dan neraka bukanlah tempat, tapi keadaan batin yang kita ciptakan melalui pilihan-pilihan kita sepanjang banyak kehidupan. Bandingkan dengan ajaran agama modern, hidup hanya sekali, lalu neraka atau surga selamanya. Tapi bagaimana dengan bayi yang mati prematur, atau korban perang, bencana, atau pembunuhan? Apakah mereka semua hanya sekali pakai? Di mana letak keadilannya? Reinkarnasi menawarkan narasi yang lebih luas, bahwa jiwa bukanlah ciptaan sekali jadi, tapi petualang abadi. Belajar, tumbuh, dan menemukan makna lewat ribuan pengalaman dalam ribuan bentuk kehidupan. Tentu, sebagian orang mungkin akan berkata, tapi ajaran agama kami sudah jelas. Surga dan neraka itu nyata. Itu janji Tuhan. Tapi, mari kita jujur, apakah keyakinan bisa langsung disamakan dengan kenyataan? Reinkarnasi sejauh ini telah diteliti secara ilmiah. Dr. Ian Stevenson dalam bukunya Children Who Remember Previous Lives mendokumentasikan lebih dari 3.000 kasus anak-anak dari berbagai negara yang memiliki ingatan masa lalu yang terverifikasi. Dr. Jim Tucker di Universitas Virginia melanjutkan studi ini selama lebih dari 20 tahun dengan metode ilmiah dan skeptisisme yang ketat. Bahkan Dr. Pim van Lommel, seorang ahli jantung dari Belanda, meneliti ribuan pengalaman mendekati kematian dan mati suri, near-death experiences, yang menunjukkan bahwa kesadaran bisa tetap aktif bahkan ketika otak klinis telah berhenti bekerja. Tapi, tidak ada satupun studi ilmiah yang menunjukkan bukti eksistensi surga dan neraka. Yang ada hanyalah pengalaman subjektif yang oleh ilmu neuroscience dijelaskan sebagai aktivitas sel di dalam otak yang dipengaruhi keyakinan, rasa takut, dan kondisi neurologis tertentu semasa dia hidup. Singkatnya, orang yang sangat percaya pada ajaran surga bisa melihat surga saat mengalami koma. Orang yang takut neraka mengalami mimpi buruk neraka saat trauma atau menjelang ajal. Tapi itu bukan realitas objektif. Itu adalah pantulan dari pikiran bawah sadar, seperti mimpi yang terasa nyata, tapi hanya terjadi di dalam kepala kita. Gambaran imajiner otak manusia. Jika reinkarnasi telah terbukti melalui ratusan studi ilmiah yang serius, maka timbul pertanyaan penting. Mengapa sebagian besar agama besar justru menyebarkan doktrin surga dan neraka? Mungkin karena rasa takut adalah alat kontrol yang paling efektif. Bila seseorang takut disiksa di neraka, ia akan tunduk. Bila seseorang percaya ada hadiah di surga, ia akan taat, bahkan tanpa sempat bertanya, apakah ini benar? Maka surga dan neraka menjadi cara yang sangat efisien untuk menciptakan kepatuhan massal. Bukan karena cinta, tapi karena ancaman. Terbukti sudah ribuan tahun agama modern bisa eksis.
surga dan neraka adalah marketing kit tertua dalam sejarah agama. Mau umatnya taat, takut-takutin aja pakai api neraka. Mau mereka rajin setor uang dan tunduk membabi buta, janjikan hidup enak dengan bidadari di surga. Dan voila, kamu dapat sistem sosial yang rapi, terkontrol, dan tentu saja menguntungkan institusi dan elit agamanya. Tapi apa jadinya jika manusia mulai bertanya? Jika manusia mulai menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar tiket ke akhirat. Saat itulah kebebasan batin dimulai. Maka, ketika kita bicara soal kebenaran, kita perlu berani bertanya, mana yang sungguh bisa diuji, diverifikasi, dan dijelaskan dengan data? Reinkarnasi bukan sekadar doktrin, ia meninggalkan jejak, sementara surga dan neraka masih bertahan sebagai simbol yang lebih cocok untuk puisi daripada kenyataan. Mungkin pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi setelah kita mati, tapi apa yang akan kita pelajari saat kita kembali. Karena jiwa tidak pernah mati, ia hanya berpindah dan melanjutkan perjalanannya. Dan mungkin itulah bentuk keadilan yang sesungguhnya. Dan jika kamu pernah merasa kamu bukan hanya siapa dirimu hari ini, mungkin itu adalah jiwa lamamu yang sedang mencoba mengingat kembali. Demikianlah penjelasan kita tentang apa yang mungkin terjadi setelah kita mati dari kacamata nalar, logika, dan bukti ilmiah. Kita tidak sedang memihak pada agama yang percaya reinkarnasi dan tidak pula membenci agama yang menciptakan konsep surga dan neraka. Kita berpihak pada akal sehat, pada pemikiran yang mau diverifikasi, pada studi dan riset yang bisa diuji secara objektif. Narasi ini bukan tentang membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang membebaskan cara berpikir bangsa ini dari dogma yang selama ini membungkam. Karena seperti yang kita tahu, intoleransi dan radikalisasi masih terus tumbuh. Bukan karena kurang iman, tapi karena kurangnya nalar. Sudah saatnya kita mencerdaskan generasi bangsa dengan narasi logika, empati, dan akal sehat. Bersama Niti Dharma, mari kita bangun ruang berpikir yang sehat, yang tidak menindas iman, tapi juga tidak mematikan nalar. Jika kamu merasa narasi ini penting dan layak disebarkan, bantu kami dengan cara sederhana. Like, share, dan subscribe. Karena satu klik dari kamu bisa jadi satu langkah kecil untuk membuka mata lebih banyak saudara kita. Terima kasih telah menjadi bagian dari gerakan kesadaran ini. Salam nalar dari Niti Dharma. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.